Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami memperkenalkan diri kami dahulu. Nama aku Atta Faturamen Sitorus dengan NIM 81240074. Nama saya Azahrawania Aulia Ihram dengan NIM 81240024. Nama saya Ferdian Dwi Nugroho, NIM 81240001. Aku Ruben Marar Jumatamba dengan NIM 812400047. Dan saya Rian Ray Meraldi dengan NIM 81240031. Kami dari kelompok 1. Oke, teman-teman, saya akan mereview bagaimana cara sistem pompa itu bekerja. Nah, teman-teman, dalam mesin kompresor ini terdapat pompa yang bekerja dengan cara menghisap atau memampatkan udara dari luar. Kemudian di dalam pompa terdapat piston yang akan menekan udara dari luar masuk ke dalam dan menekannya sehingga udara mengalir ke dalam tangki. Nah, kemudian seperti yang kita lihat di sini, pompa tersebut bukan digerakkan secara sendirinya ya, teman-teman. Ada prinsip mekanis yang menggerakkan pompa atau piston yang di dalam sehingga dia dapat bergerak naik turun untuk menghisap atau memanfaatkan udara dari luar. Nah, alat penggerak yang digunakan dalam pompa ini yaitu adalah alat penggerak motor yang berbahan bakar solar, teman-teman. Nah, kemudian solar bahan pemutar motor yang akan menggerakkan pompa itu dipasangkan oleh belt. Di sini ada belt sehingga terjadi yang namanya pergerakan yang disebut namanya pergerakan mekanis. Ketika motor ini digerakkan dan diisi dengan bahan bakar, motor hidup dan menggerakkan pompa supaya pompa dapat bergerak dan menekan udara masuk dan menyimpan udara di dalam tangki. Seperti itu, teman-teman. Sekian. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pressure regulator pada pompa kompresor. Pressure regulator adalah alat yang berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tekanan fluida. Nah, di sini kan ada pompa kompresor. Di sini itu ada diagram yang berfungsi untuk mengetahui jumlah tekanan yang masuk dan keluar. Satuannya itu VSI. Terus saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip kerja pressure regulator. Yang pertama yaitu spring. Spring ini berfungsi untuk menentukan tekanan yang keluar dan yang diinginkan. Nah, spring itu bisa kita ketahui menggunakan alat ini. Ini spring ya. Jadi kita bisa mengatur jumlah tekanan yang masuk dan yang keluar. Terus di sini ada diagram. Diagram ini memiliki satuan VSI dan di sini ada valve. Keuntungan menggunakan pressure regulator ini adalah kita dapat mengetahui jumlah tekanan yang masuk, jumlah tekanan yang keluar, dan berapa jumlah tekanan yang dibutuhkan oleh pompa kompresor. Dan kerugiannya apabila kita tidak menggunakan pressure regulator itu kita tidak dapat mengetahui berapa jumlah tekanan yang masuk ataupun yang keluar sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang valve. Di depan saya ini termasuk valve. Valve ini berfungsi untuk mengatur keluar atau berhentinya fluida. Di sini ada tuas dan di sini ada poros. Poros ini terhubung dengan bal yang ada di dalamnya. Cara kerjanya itu pada saat posisi seperti ini, bal yang berada di dalam itu tertutup dan fluida tidak bisa keluar. Sedangkan pada saat tuas ini kita putar 90 derajat dan sejajar dengan pipa, maka bal akan
terbuka dan aliran fluida pun mengalir dari dalam kompresor menuju ke selang. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dongkrak hidrolik. Jadi, dongkrak hidrolik ini menggunakan hukum Pascal, yang dimana jika kita memberikan tekanan kepada fluida, akan diteruskan dengan sama besarnya. Jadi, kita akan melakukan gerakan awal. Jadi, ini adalah F1. Ini adalah F1. Nah, F1 ini akan menggerakkan pada A1. A1 itu adalah untuk mendorong fluida yang ada di dalam. Nah, fluida ini akan diteruskan kepada F2, yaitu adalah gerakan ke atas. Dan ini adalah A2 atau penumpang. Jadi, saat kita menggerakkan tuas, A1 akan mendorong fluida ke atas. Dan saat kita menggerakkan, F2 akan ke atas untuk menekan A2. Dan saat kita ingin menurunkan beban, kita akan memutar di bagian tuas di sini. Tolong dekatkan. Ini fungsinya untuk menurunkan F2 ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi, prinsip hukum Pascal ini diterapkan pada dongkrak hidrolik. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang aktuator. Jadi sebenarnya aktuator adalah komponen atau perangkat yang mengubah energi menjadi energi mekanik. Nah, di sini udah ada contoh sebuah aktuator, yaitu aktuator hidrolik. Yang dimana aktuator hidrolik ini menggunakan tekanan fluida atau di sini itu kita pakai oli untuk menghasilkan gaya yang besar. Ini yang aku contohin seperti ini. Ini dia mengalami penaikan. Jadi, fluida yang ada di dalam sini memiliki tekanan yang tinggi sehingga dapat menaikkan aktuator. Jika di atas aktuator diberi beban yang sangat besar, aktuator tetap bisa mengangkat beban tersebut dikarenakan fluida yang bertekanan tinggi sehingga dapat menaikkan aktuator tersebut. Mungkin setelah dari situ kita bisa menurunkannya juga dengan cara ditekan. Dan kembali lagi seperti semula. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan sistem pneumatik, yaitu pada mesin pembuka ban sepeda motor ataupun mobil. Nah, di sini teman-teman, cara kerja daripada mesin pneumatik ini adalah dimana ketika kita menginjak pedal yang ada di bawah, maka udara akan mengalir dan akan memutar daripada aktuator yang ada di sini teman-teman. Jadi ketika kita menginjak pedal, maka udara bertekanan akan mengalir melalui selang-selang yang ada di dalam komponen dan akan menggerakkan aktuator ini seperti yang kita lihat seperti pada video ini. Dia akan bergerak sedemikian rupa sehingga ban akan bisa terbuka dari roda daripada sepeda motor. Nah, cara pemakaiannya seperti kita akan meletakkan ban di sini sesuai dengan ukuran. Kemudian kita akan mencocokkan posisi dari
ban tersebut, sisi-sisi ban. Maka kita akan tekan, kita atur posisinya, kita akan tekan seperti ini sehingga rotor berjalan dan perlahan demi perlahan ban akan keluar dari rodanya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.